Nah, di Yesus ini diurapi oleh seorang pesundal. Ini ajaran iblis bukan? Coba. Enggak lah, itu kan bukan bentuknya pengurapan. Yesus diurapi oleh. Enggak, itu bukan bentuk pengurapan. Tapi Kalau di sini perikop kenapa? Itu dipijit. Itu betul, Bang Billy, betul. Betul, saya tidak. Bang Billy, saya begini Bang Billy. Pakai minyak mahal dibilang. Makanya saya bilang Bang Billy, izin Bang Datu sebentar ya. Dalam tradisi Yahudi, pengurapan ini oleh dilakukan imam-imam besar, yaitu laki-laki yang mengurapi, betul ya, pasti itu. Makanya yang terjadi pada Yesus, perikopnya perikopnya saya tidak menjelaskan, menafsirkan. Perikopnya Yesus diurapi. Walaupun tadi maknanya Bang Billy, kok ini kok diurapi kok begitu? Kan bukan begitu, Bang Billy bilang tidak setuju. Nah, di situ Yesus diurapi. Yang mengurapi siapa? Pesundal lonte loh. Ngeri nggak Bang Billy? Enggak. Bukan kata saya ya. Mereka mengatakan pesundal loh. Ya, Bang Biji pintar, Bang bikin pintar itu perikop. Wah, salah bener. Nah. Ya. Gue sepakat. Jadi gini. Tapi kalau gini, sebentar. Jangan dulu, saya belum menyampaikan sepakat apa sih? Saya belum menyampaikan kok sepakat. Udah dulu Anggur. Saya belum menyampaikan di sini, saya baca datanya ya. Saya baca datanya ya. Gantian. Belum, saya belum ngomong. Gila. Di PC dulu. Ya, gimana coba? Membawa dongeng, kata orang kafir. Bikin pintar gimana coba? Itu perikopnya yang salah. Iya kan, makanya gue bilang itu bukan diurapi ya. Kalau dia dipahami, mungkin orang Kristen memahami sebagai pengurapan akan kematiannya kelak, itu bisa jadi. Tapi itu bukan pengurapan, bukan sebuah justifikasi. Kita baca aja. Sebentar Kita baca datanya. Ya, bukan diurapi sebagai raja, itu nggak ada. Nah, tapi kalau soal dia orang gila, itu bunyi ayatnya juga jangan dipelintir ya. Jadi kemudian ini perikopnya Yesus diurapi loh. Iya, itu salah. Tapi kan bukan diurapi dalam konteks. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Dia ini siapa? Ini besar ya, huruf besar ya. Yesus. Dia ini Yesus kan? Yesus ya. Karena kata orang, ada kata besar di sini ya. Ia gila. Waduh. Oke. Nah, Saya ini ya. kita berkata ya. Ini ini Yesus kan? Nah, dia di siapa? Dia di siapa? Ya, ini saya jelasin ya. Saya jelasin ya pelan-pelan. Oke ya. Jadi sebentar dong, bentar ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Dua-duanya Ada orang banyak berkerumun pula ya. Orang banyak sehingga makan pun mereka tidak dapat nih. Yesus waktu masuk ke rumah nggak bisa makan aja. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia. Kata mereka, itu maksudnya si orang-orang banyak yang mengerumun itu, ya tidak waras lagi. Ya, itu tuduhan orang-orang. Nah, tapi bukan ini kalau keluarganya, orang-orang saudaranya setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, ini kita lihat ya. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarga mereka itu hendak menegahkan dia. Dia ini siapa? Yesus. Karena kata Yesus. orang, ya, siapa ini? Kata mereka, mereka itu orang-orang yang berkerumun. Kita baca di terjemahan orang-orang yang berkerumun. Ya, bukan. Orang berkerumun jangan. Abah, kenapa Kristen ini kalau Muslim lagi bicara kok tantrum ya? Heran. Bukan. Lah kamu menggunakan kamu menggunakan tafsirmu terhadap kitab saya. Sebentar. Ini kan kamu nggak adil. Saya menjelaskan tafsir atas kitab saya. Saya punya hak. Muhammad dibilang bahwa Kita baca punya hak. Tantrum ya. Muslim bicara tantrum loh mereka nih, dua-duanya tantrum loh. Jangan tantrum. Saya baca dulu. Pak Billy, izin saya baca dulu. Izin baca dulu. Kan Muhammad dibilang izin saya baca dulu ya. Tantrum mereka. Ya. Masa maha pengatur, maha penyayang, makan makanan, berjalan ini besar ya. Ini besar ya. Ini besar ya. Waktu kok dengan Harga Yesus itu. Ini ya, kaum keluarganya kaum keluarganya ini siapa menuju kepada Yesus? Memang dituduh orang gila, itu nggak masalah. Iya, yang menyebut itu keluarganya. Masalahnya keluarganya yang ngomong. Yang bilang dia.
Kalau ini Allah yang Kita ngomong baca nih, ya, kalau kita ini baca. Allah yang ngomong. Kita baca. Kalau ini Allah yang ngomong nih. Ini Yesus pengakuannya Yesus iblis loh. Gimana Allah itu? ngomong gini, mereka berkata, "Hei orang-orang di Tuhan." Yesus lo mengaku loh, aku bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat gitu loh. Patutlah mereka berkata Bang Billy, kepada Bang Billy, yang izin Bang penyakit Billy. gila, Kejam-kejam, tantrum. Tuhan lu. Iya, tantrum. Bang Billy pusing, Bang Billy pusing. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar baca menggigitkan dulu. kamu. Kalau mereka mendengar Al-Quran, mereka berkata sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Ada 5 ayat loh. Kacau. Kacau ini kita baca dulu. Quran itu Soal itu ayat-ayat kita baca dulu. ayat didustakan. Waktu kaum keluarganya Dua-duanya loh, sampai tantrum begitu panik, dua-duanya panik. Siapa? Yesus. Orang ketawa-ketawa panik dari mana sih? mendengar hal itu, Itu ayat mereka dusta. Panik, panas. Dia ini siapa? Muhammad Yesus. itu orang Kristen. Sebab kata, Yesus. sebab kata mereka ini Tentang merujuk agama yang kepada dari keluarganya. atas itu Isa. Ya, Yang Iya, mereka betul. di sini merujuk kepada keluarganya. tentang Sebab kata karunia yang mereka, besar, karunia ia yang besar di tidak- dalam Islam itu Iya, apa? iya di sini besar. Waras sinting. Iya sinting wakil lagi. Apakah Jumat Sinting Baru itu, kata keluarganya sinting loh. Jumat Agung? Kata keluarganya Ngeri yang loh. sinting. Apakah Jumat itu Yesus mati? Tapi Tantrum. Enggak Kita bawa data. ngomong. Bang bikin pinter itu Yesus tidak ada konfirmasi. Gantian, jangan gitu. Tadi abang itu Kenapa? bagus sebenarnya. Abang Kenapa, itu Bang bagus Sarpan? tadi sebenarnya, cuman terlalu gede volumenya, jadi kita nggak bisa fokus apa yang mau disampaikan gitu. Nah, kemudian Padahal- ya. Benar ya. Ini dua lagi Bang Billy ya. Dan ahli yang datang dari Yesus berkata, ia kerasukan setan. Iya, itu kan kata keluarganya. Iya, Itu ya kan- gitu. Jadi itu kata keluarganya yang tidak tahu siapa, apa esensi daripada Yesus itu. Iya. Bahwa Iya. ada roh di dalamnya, ada roh di dalamnya. Iya, ada roh dalamnya. Ya, jadi keluarganya itu bukan mewakili. Enggak, Bill. Enggak, Bukan Bill. mewakili Ayat 22 aja Yesus. bilang yang menuduh dia kerasukan setan itu orang kita ahli buka, Taurat, kita buka Bill. Biblia. Enggak, Kita buka. yang tadi yang keluarganya Ya. bilang Ya, dia ya. gila itu, yang dia Ya, gila Ia itu. kerasukan setan dan gila. Yohanes 10:20. Ia Waduh. kerasukan dan gila. Kok ada ayat Tadi- seperti itu? Menggunakan Markus 3 Ia ayat kerasukan 20. setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Oh. Pertama bahkan lebih hebat Bang Billy, Paulus pun ngaku gila. Tak dulu, atu dulu lah, ini dulu kita bahas. Iya, ini maksud saya Bang Billy. Saya komparasikan, Yesus disebut gila, Paulus pun nggak mau kalah. Dia sebut gila juga. Dia sendiri mengaku gila. Kasih gua hak jawab ya, Bill. Kasih gua hak Ya, jawab. siap. Gua akan kasih sesuai konteks ya. Oke. Ini soal Teks Yesus dulu, disebut gila. teks dulu baru Ya, konteks. teks dulu. Oke, iya. teksnya dulu ya. Kemudian ini Yesus dan Belzebul nih judulnya ya. Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun pula. Itu ngapain? Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Itu ngapain mereka berkerumun? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kenapa diambil dia? Sebab kata mereka itu orang-orang yang berkerumun tadi. Mereka ya tidak waras lagi. Nah, sebentar. Nah, ayat 22-nya jelas nih. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ini tuduhan dari ahli Taurat. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi konteksnya adalah ketika Yesus mengusir setan, dia malah katanya mengusir setan dengan penghulu setan. Lalu Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Masa setan mengusir setan? Masa jeruk makan jeruk? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak bertahan. Sabar. Yesus itu memberi jawab, dia bukan mengusir setan dari kuasa setan. Jadi yang kerasukan setan itu, yang dimasukkan adalah dalam konteks dia mengusir setan. Oke. Itu konteksnya ayat itu. Oke, Bang Billy. Oke. Ya. Taruh. Bagaimana dengan keluarganya yang menyebut dia gila secara tekstual tadi? Ya ini kan teksnya nggak mengatakan bukan keluarganya yang bilang gila. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kenapa dia Sebab kata diambil? mereka, Sebentar. sebab kata mereka,
Sebentar. Sebab kata mereka, Ya mereka ini siapa? Satu-satu bang. sebab kata Assalamualaikum mereka, Billy. Loh, waktu kaum keluarganya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka hendak mengambil dia. Bang Billy, alasannya izin Bang kenapa Billy, diambil? izin Bang Billy. Saya katakan tadi Yesus disebut gila oleh keluarganya. Paulus pun tidak mau kalah. Paulus pun Jangan dulu ke mengatakan situ, dirinya jangan gila. dulu ke Paulus lah. Fokus ke sini aja. Iya dong. Di dalam Fokus ke 2 sini, Korintus fokus ke 11 sini. 23, jangan tantrum. Nggak tantrum sama sekali, kamu nggak fokus Jangan jadinya. jangan tantrum. Ya, coba Dan tuh, dibacain. santai aja, Ya, bagi udah, saya dua, mah santai Korintus kalau tantrum. 11, 23. Jangan ngomong tantrum, Karena kamu kan saya jangan bisa, kamu tantrum. jangan tantrum gitu. Kan Allah. enak aja kalau ngomong. Santai, Jangan saya tantrum, santai. ah. kok. Muhammad itu dibilang Maksudnya gila. satu-satu Jangan aja. tantrum, Bi. Aku baca data ya. Menyiarkan Isa itu Bang Billy, adalah izin Bang Allah. Billy, saya baca Tapi 2 Korintus framing 11 23. dibalik nih. Apakah baca. mereka pelayan Kristus? Aku Yang kafir itu berkata yang menyatakan, seperti bukan yang menutup dengar diri. dengar dulu, Kan dengar dulu. terbalik, Bang. Ini perkataan Paulus Ya, ya. ya, dengar, coba Apakah dengar. mereka pelayan Kristus? Dibiar dulu Bang Billy, ini ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Waduh. Oke ya, saya jawab pelan-pelan. Yang itu dulu, yang keluarga menganggap Yesus gila. Iya, itu. Oke, oke, saya balas dulu sebentar aja. Surat At-Takwir ayat 22. Sampai Tuhan menurunkan ayat, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Kenapa ada Betul, ayat ini? bantahan, Karena dia bantahan. dituduh gila. Iya betul. Jadi udah Iya, lumrah. betul, mantap. Lumrah seorang nabi dituduh gila itu lumrah. Nah, Ya. sekarang Jadi di lumrah mana ya. di Bible Jadi Muhammad juga dituduh bahwa gila ya. Tuhan Sepakat ya? membantah Yesus itu gila. Sepakat. Yang adalah Ya udah ya. Allah. Nah, di mana di Bible ada bantahan Yesus itu tidak gila? Di mana? Makanya Yesus ngomong sendiri, bagaimana aku kerasukan setan? Masa aku ngalahin Di setan mana dengan setan gitu? Di mana Yesus Karena Yesus- mengatakan dia tidak gila? Di mana? Ya Yesus langsung ngomong, bagaimana Di mana iblis dapat Yesus mengusir mengatakan iblis? Lain dia lagi. tidak gila? Itu masalah yang kerasukan. Ini masalah gila oleh keluarganya. Ini satu, Iya, ini satu keluarganya. nafas, Bill. Di mana? Di Bill, ini mana? satu nafas. Orang Islam kalau Mana belum dibilang ayatnya gila, di ya, dalam Bill. Bible Islam kalau belum Yesus dibilang membantah gila, dirinya karena ketika gila? dibilang gila berarti sah jadi Islam, sah. Bentar. Ini ya, Gitu. Bill, Enggak, ini dulu, ayat tunggu dulu, ini. tunggu dulu. Bang Philip, Bill, bentar. ayat Abis ini Bang satu Philip. nafas ya, Sejati Bill. loh, Islam sejati. Ini saya lihat dikeroyok itu dua loh. Islam. Saya Woi, dikeroyok sabar dua loh. dulu, woi, dengar Kenapa dulu, sih woi. ada kata dikeroyok sih Satu, orang? satu lah. Islam Bentar, sejati. sabar. Saya Muhammad minta itu Iya, adalah saya minta Keroyok lah, memang di dikeroyok di sini mana lah. Ini kayaknya saling keroyok di sini. Nah ini Jadi Filipus saya kamu dikeroyok, Bang Filipus, dua lawan dikeroyok dua saya ini. kita. Islam lebih banyak di Dikeroyok sini ada ini. 3. Gimana sih Saya kok keroyok? minta di mana di dalam Bible Yesus membantah dirinya tidak Satu-satu gila? Di dulu. mana? Aku bukan orang gila. Di mana? Nah, iya, betul. Di mana? Ini makanya gini ya, ayat ini Bill satu nafas Bill. Markus 3 ayat 20, 21, 22, 23 itu satu nafas. Karena adalah tentang bagaimana ahli Taurat ya mengatakan dia kerasukan Beelzebul. Jadi itu yang disebut tidak waras itu. Jadi tuduhan tidak waras itu datang dari mereka, makanya keluarganya. Dia di mana Yesus membantah dirinya tidak gila? Di mana? Makanya Yesus ngomong gini, ya kenapa disebut gila? Karena dia mengusir setan dengan setan. Dia di mana Yesus membantah dirinya tidak Ayat gila? Di mana? 23-nya dia bantah dengan cara Nggak mempertanyakan ada Yesus bagaimana. membantah. Pertanyaannya, di mana Yesus Ini kan nggak membantah kelar-kelar. dirinya tidak Ini, gila? Bill, kayak gini, Mang. Sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum keluarganya sendiri. Lah Muhammad Ini. aja nggak bantah apa, nggak berani bantah Nggak kan ada, sampai ada. Tuhan yang mau bantah. Nabi Muhammad, Emang Allah berani- sendiri yang berani membantah bantah. dalam Al-Quran. Yang dituduh Sekarang gila kan Nabi Bible, Muhammad. Di Nah, mana? dituduh gila Jangan kan? tantrum, Gila tuh jangan nggak bakal Harusnya dia tantrum. bantah Jangan dong. Tantrum lah. Jangan tantrum ya, gimana Filipus sih? Datuk jangan tantrum. Jangan Nah, tantrum. jangan tantrum. Jangan tantrum. Jangan Jadi tantrum. Muhammad Dibilang pernah gila. nggak Jangan Muhammad diam pernah saja, dituduh woi, tidak woi. gila? Ngapain Jangan bikin tantrum. saya, nama Kalau lu saya? belum Jangan dibilang tantrum. gila, Jangan Jangan tantrum. tantrum. Gila. Jangan tantrum Kalau ya, lu belum jangan pada jadi tantrum. gila, Jangan tantrum. Saya Muhammad nanya. dituduh gila. Ya, ya, ya. Mana ada klarifikasi Kalau Nabi Muhammad bilang Muhammad aku tidak dituduh gila. gila oleh orang Jangan kafir, tantrum. dibantah oleh Jangan Allah. tantrum. Bagaimana Tuhan, sekali-kali dia manusia. ya, ada Kenapa bantahnya. nggak diutus malaikatnya aja? Dengar dulu. Al-Quran 6 dan 7 tuh. Sekarang ada nggak bantahan Ayat dari 8, Yesus? kenapa nggak Dia dikirim tidak kekayaan dari gila. Ada surga? nggak bantahannya?
Ada nggak dari Muhammad bantahan dia tidak gila? Orang Tuhan sampai turun Allah langsung. sendiri yang bantah dalam Al-Quran. Muhammad nggak bisa apa-apa Dan dituduh gila. sekali-kali Allah sendiri yang bantah dalam Al-Quran dikatakan. Dan Oke. sekali-kali temanmu Muhammad bukanlah orang gila. Allah sendiri yang Iya. bantah. Makanya Oke. Nabi Muhammad nggak bisa bantah Nggak karena ada dia nggak? gila kan? Ada nggak? Tantrum dia, tantrum dia. bilang kafir di Tantrum surah dia, 9 Bang, ayat tantrum dia. 74. Ada nggak Muhammad bantahan dibilang kafir dari di surah Yesus 9 dia ayat tidak 74. gila? Kenapa? Ada Ayo. nggak bantahan? Atau Ayo, dari Muhammad sang dibilang bapak, kafir, kenapa? sang bapak Yesus mengatakan Yesus tidak gila? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Berarti Yesus itu fix gila. Pertama yang bilang adalah kaum keluarganya, yang kedua yang bilang itu adalah orang-orang ahli Taurat. Ya. Berarti nggak ada Bagaimana kalau klarifikasi baik masa dari dia- bapak dan dari sang Kalau korban. kalau misalnya dia gila, masa bisa banyak pengikutnya sampai sekarang? Nah, 12 cuma 12. Wah, masa sih sekarang Cuma berapa? 12 Bang Billy. Nah, Enggak, cuma kalau dia 12. gila, kalau dia gila, masa pengikutnya sampai sekarang banyak? Gimana itu? Itu pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Waduh, Itu berarti pengikut Paulus. kalau bukan tuduhannya pengikut serius- Jadi ngaku gila. Gimana sih Paulus ngaku gila juga tuh? Makanya Logikanya nggak masuk. Si Paulus Ya, ya. sendiri dia ngaku gila. Lah, tapi pengikutnya banyak. Dalam, Berarti Kita baca ya, pengikutnya kita gila. baca- Kita baca ayatnya. Ya. Berarti pengikutnya Kita baca gila ayatnya. semua Ini dong. Iya. Iya. Ini ya aku gila. Kita baca ya. Pengikut Muhammad juga banyak, di dalam, kan? Ya, di dalam Gila kita juga baca dia, ayatnya. benar. Paulus, tahu nggak? Muhammad itu Ya, pengikut di dalam Paulus. kita Kata baca Quran ayatnya. itu adalah hasil dari Paulus. Jangan tantrum. Kamu Aku adalah baca aja. bacaan. Iya. Ya. Kamu Tuhannya bacaan. disebut gila Quran itu oleh bacaan. keluarganya. Tapi isinya apa? Rasulnya tidak mau Itulah kalah. isinya. Dia ngaku Bukan sendiri bacaan gila. nggak jelas kayak kamu. Kita baca ya. Ya. Kita baca ya ayatnya ya. Kita baca ya. Ya kita baca ayatnya. Nih kita baca ayatnya. Nih ini ya, ini kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Di dalam kisah para rasul berapa tadi itu? Ya aku gila ya. Ini kita baca ayatnya. Jadi Tuhannya disebut gila oleh keluarganya. Paulus ya, Rasul sendiri pun disebut gila. Dia sendiri aku gila. Dia sendiri aku gila. Tidak pernah Nabi Muhammad mengaku gila. Ini Paulus sendiri ngaku gila. Nih 13 ya. 1 Korintus berapa dihitung dulu? Korintus ya. 2 Korintus 11:23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Oh, nggak gitu Kak. Pemahamannya seperti orang gila, bukan berarti dia orang gila beneran. Seperti Oh, bukan orang gila beneran. Berarti dia Seperti- kayak orang gila. Kayak orang gila. Seperti itu sebuah alegoris gitu, perumpamaan Alegoris. bahwa Iya. seperti orang gila berarti bukan dia gila gitu. Oh boleh. Aku lebih lagi. Belum begitu. Aku lebih gila lagi. Kok bisa begitu? Masa Yesus gila, Paulus gila, bagaimana ceritanya tuh? Nggak tahu lah saya. Enggak, tapi kan Yesus tidak pernah bilang bahwa dia orang gila. Justru tuduhan-tuduhan itu datang dari keluarganya. Iya. Tuh. Nah, Paulus sendiri nggak mau kalah. Paulus nggak mau kalah. Dia Mungkin Yesus itu dibilang gila oleh keluarganya biar aman, biar udah Iya. maaf udah nih orang gila ini udah nggak usah diapa-apain ya, tolong Bahkan nggak Bang usah Billy, diapa-apain. Gitu. Bapak yang membeli. Paulus pun ngaku dia disalibkan. Ah, ini lagi ngarang-ngarang lagi. Aduh. Tak baca membeli, tak baca dia. Paulus ini nggak mau kalah dengan Yesus. Paulus Coba di nggak mana mau kalah dengan ayatnya? Yesus. Di Galatia 2 nomor 19. Kita baca. Galatia 2 nomor 19. Anda ini Kita baca. penyesat, ini antikris. Parah. Nanti Kristus ini ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Oh, itu kan bukan secara harafiah. Majas itu, majasnya Betul. Majas. Iya. Matinya Paulus kenapa? Majas itu dia mempersamakan dirinya. Matinya kenapa matinya? Matinya Ini orang- apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Itu tidak bisa Namun dipahami aku secara hidup. literal. Literal, nggak Iya, boleh kita, dong. iya. Gak apa-apa lah, biar dia yang penting Datuk happy lah, Bil, gak apa-apa. Dia mau tuh dia happy tuh, ya udah gak apa-apa. Tapi itu Nah, bukan coba. bukti. Kita Bukan dengar bukti penjelasan. Kita dengar penjelasan, jadi kita ada edukasi di bawah. Nah, kita biar fair. ini hebat Bel, Bang Bel. Di sini Apalagi, kita bukan. aduh, kamu menemukan Dan saya- sesuatu iya, yang baru ini. terus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman Iya, dalam dulu. anak Allah yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Yesus itu matinya buat si Paulus Ya, Yesus tuh dan mati menyerahkan dirinya untuk Yesus aku. itu mati bukan hanya buat Paulus, tapi bagi orang yang percaya, saudara-saudara. Itu. Menyerahkan dirinya, Bang Billy. Menyerahkan Aduh, dirinya untuk Yesus Yesus. itu mati bagi orang yang percaya, saudara-saudaraku tercinta. Begitu. Jadi bukan bagi Paulus saja Yesus itu mati mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Nggak apa-apa, yang penting tapi yang penting semua. Datuk happy lah ya, Datuk happy sekarang. Nggak apa-apa. Santai aja, santai aja. Oke. Kita dengar dulu dari pemilik kitab ya. Pemilik kitab. Pemilik kitab jarang-jarang Pemilik nih. kitab perjanjian baru. Pemilik kitab perjanjian baru. Karena harus dipahami lewat perspektif mereka. Kita itu siapa? Iya. Ya, Iya. coba bagaimana Yesus itu tadi dibilang oleh keluarganya gila itu coba. Ya, ini tadi udah dijelasin benernya ya. Karena ini peristiwa Yesus dituduh kerasukan setan itu satu nafas dengan peristiwa yang dia disebut gila ini satu nafas. Mungkin Matius tidak menuliskannya secara jelas, lalu hanya mengambil peristiwa tentang Yesus dituduh kerasukan. Tetapi dalam Markus ini lebih jelas nih urutannya. Jadi Yesus itu datang, ya, masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumunan pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Saking berkerumunnya, berkerumun atas apa ini? Apakah atas peristiwa karena dia penyembuh atau dia orang top lah? Maka kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka hendak mengambil dia, sebab kata mereka itu mereka bukan bicara tentang keluarganya. Ia tidak waras lagi. Rupanya waktu dikerumunin, orang-orang menuduh dia tidak waras. Gitu, dikerumunin kenapa? Dia tidak waras karena apa? Dia mengusir setan, orang yang kerasukan, sampai mengatakan kayaknya penuh kuasa gitu loh. Ini orang kerasukan, tapi orang Yahudi, orang ahli Taurat ngomong, wah dia mah ngusir setannya karena dia menggunakan kuasa Beelzebul. Pada saat itu setan tertinggilah saat itu. Nah makanya Yesus memberi jawab, Yesus memanggil mereka yang orang ngatain orang gila ini, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Jadi Yesus menganalogikan bahwa iblis itu dikalahkan olehnya karena dia diikat, baru Yesus bisa mengusir mereka. Maka aku berkata kepada sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya semua hujat yang memberikan, tetapi hujat Roh Kudus tidak dapat diampunin. Kenapa? Kalau orang gini, kalau orang tidak mengakui kuasa Roh Kudus dapat mengalahkan kuasa iblis, ya kamu sama dengan menghujat iblis. Makanya jangan menuduh kalau orang Menghujat Kok mengusir menghujat setan. iblis? Menghujat Roh Kudus. Menghujat iblis. Aduh. Kalau orang ya menuduh mengusir setan itu dengan kuasa iblis, dia sama dengan menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus itu lebih kuat. Maka itu dia yang benar. ya iya, saya ngomong Bang itu. Willy, kita baca ya, kita baca pelan-pelan ya. Ini kita baca pelan ya. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Titik. Ya. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Orang banyak ya. Yahudi. Ya. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Siapa yang tidak bermakan? Ke orang yang punya rumah. Wah. Yang punya rumah tidak bisa makan.
Ya, kita baca pelan-pelan ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Titik. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Orang Nah, banyak orang masuk banyak ke dalam ini rumah tersebut. diceritain Dengar, ngapain? diam dulu. Ya. Ya. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Jadi gara-gara Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ini, masuklah orang banyak, sehingga orang yang punya rumah tidak bisa makan. Nggak Nah, bisa begitu. Masa waktu makanannya kau- dimakan Yesus? Nggak mungkin lah. Ini nah ceritanya nih. Ini kan cerita si Markus, kalangan si Markus. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mendengar apa? Mendengar Yesus memasuki sebuah rumah yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu rumahnya, dia main masuk aja ke rumah tersebut. Nggak mungkin. Iya kan? Terus, Ini Iya, Afif ini kan, gimana sih? ini rumah siapa yang masuki? Bukan rumah keluarganya. Ini bukan rumah keluarganya loh yang dimasuki loh. Ini rumah seseorang yang dia tidak dikenal, dimasukin aja, main masuk aja ke rumah orang Ya, terus, tanpa terus. permisi, ya. Nah, waktu karena kaum keluarga ini tidak mau Yesus ini, ya, mau ditangkap, makanya disebut gila. Contoh Nah, saya begini. itu yang tadi aku Itu. bilang tadi. Nah, itu Gini kan loh, tafsir gini. ya, Bill. Gini, Tapi gini, ya. gini. Tunggu, Kita ini gua harus harus jelasin konteks Sabar, kenapa gini, Yesus gini, masuk gini. ke rumah itu. Iya, Yo, gini, ini kan harus yang- gua jawab. Yang penting itu kenapa keluarganya menganggap menyebut dia gila itu dulu. Itu. Nah, itu kenapa? enggak. Yang menyebut dia gila itu bukan Main keluarganya. masuk ke rumah orang Keluarga. saja daripada ditangkap. Coba baca Enggak, Bin. ayatnya. Nih, Nah, kita udah ya. Baca keluarganya Waktu kaumnya. keluarganya Ya, tadi waktu coba. kaum keluarganya mendengar hal itu, ada sini ya. Ini ayat yang kedua. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang. Mereka ini siapa? Kaum keluarganya datang. Keluarga. Hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ini merujuk kepada Keluarga. keluarga tadi. Ia tidak waras lagi. Nah, Karena Oke, gua Yesus jawab takut ya. ditangkap. kan Nah, itu itu tidak mah. waras tulisannya, bukan gila. Itu tulisannya tidak waras. Tidak, di terjemah lama, ia gila Bang Beli. Oh gitu. Iya, di terjemah lama ia gila. Oh, aduh, bingung dah. Di terjemah lamanya di sini sebetulnya di terjemah lamanya. Gimana? Ini di terjemah lama TB-nya, di TL-nya. Ia gila. Astaga. Nah, jadi gimana tuh bikin pinter? Kenapa keluarganya Yesus menyatakan kepada otoritas atau yang berkuasa pada saat itu atau dalam keadaan itu Yesus disebut gila? Itu kenapa? Gitu. Ya, makanya harus bicara konteks secara utuh. Konteks secara utuh ya. Peristiwa itu peristiwa apa sih dia masuk ke rumah? Dia bilang, "Oh, masuk ke rumah orang." Itu kan ngawur aja. Nah, peristiwa ini dicatat oleh 3 orang, oleh Matius, oleh Lukas, juga oleh Markus. Tapi konteks ini lebih lengkap Lukas karena Lukas melakukan observasi. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi orang bisu itu ya. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Ini orang banyak ini orang yang sama yang dijelaskan di Markus. Sampai berkerumun gitu. Sampai nggak bisa makan lagi. Tetapi ada di antara mereka, ini mereka ini. Tetapi ada di antara mereka, ini Lukas 11 ayat 15. Ada di antara mereka yang berkata, ini bukan ahli Taurat yang ngomong. Di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Jadi ngomong yang dimaksud mereka bilang, oh tidak waras dia mah. Dia mah mengusir setan pakai Beelzebul, penghulu setan. Jadi konteksnya sama nih. Dengan Markus, dengan Matius 12. Nah, tetapi konteks dari keseluruhannya kenapa Yesus ada di rumah itu karena dia menyembuhkan seorang dari yang bisu, yang kerasukan setan sehingga menyebabkan dia bisu. Makanya orang banyak datang berduyun-duyun. Tapi di antara orang itu yang percaya, ada juga yang nggak percaya, ada yang nyinyir. Dia mah mengusir setan dengan kuasa setan. Itu poinnya dari ayat itu. Ya. Nah, ketika keluarganya datang melihatnya udah mulai nggak kondusif, mereka datang untuk mengambil dia. Kenapa dia ngambil? Karena kata mereka tadi, ada sebagian dari mereka mengatakan dia udah kayak nggak waras lagi tuh. Gitu. Jadi udah deh diselamatin sama keluarganya. Diambil, bukan keluarganya yang mengatakan dia tidak waras lagi. Gitu loh maksudnya. Karena mereka Kok beda? Beda loh. Beda. Coba baca lagi. Beda. baca lagi. Beda dengan yang tertulis. Beda yang dengan yang tertulis. Makanya kan ada tiga sumber penulisan ini, ada 3 point of view-nya berbeda-beda. Beda yang dengan Paham nggak? tertulis.
Beda Kok dengan beda dengan Grace. yang tertulis sih? Gak Kita beda, baca ya, ini kita baca ya. tafsir. Kita baca, kita Ini baca. tafsir Kita baca. apa Ya. apa yang tertulis. Jadi Kita kata baca yang mereka ini tertulis. banyak. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya enggak loh, Firman ini kan Tuhan loh. tafsir gimana sih Jangan kok? menambahi, Gini jangan loh, mengurangi gini firman loh. Tuhan. Ini kan tafsir atas ayat itu. Yang dibaca sama bikin pintar itu Lukas yang lengkap ceritanya. Lengkap gitu loh. Ini kan ada cerita Oh, ini kan gitu. nggak ditulis hanya Ini satu nih. Injil. Gimana sih? Ah. Bang Billy, Ah. ini kita Ah. tidak boleh menafsirkan, menambah-nambahi ayat, ya. Yang dilakukan bikin pintar ini kan menambah-nambahi ayat. Di dalam kejadian dalam Ayub berapa itu lupa saya. Jangan menambahi dan jangan Kan ayat mengurangi. bukan menambah ayat, Ya, gimana iya, sih? Itu jangan namanya komentari. menambahi. Tafsir, Jangan gimana menafsiri. sih? Kita baca secara Orang sekolah Fari- skriptura. kalau di Matius Ya, kita 12, baca itu orang Farisi. Bibel, ya. Jangan dulu, diam dulu dalam Farisinya. IWG diam dulu, Ge. Ini kan kalau dalam penyelidikan penyidikan Lukas beda. Berarti ini firman Tuhannya nggak perlu semua. Penyelidikan Lukas ini firman Tuhan apa penyelidikan nih? Sama Jadi Bang, bingung itu saya nih. kesaksian, penyelidikan. Jadi bingung saya nih. Sama. Ya. Kok Nggak firman ada yang Tuhan bilang- hasil penyelidikan? Loh, Ya, nggak ada yang bingung bilang saya firman nih. Tuhan. Iya, iya. Kesaksian, Bang, Firman Tuhan, kesaksian. aduh, ini firman Kamu- Tuhan. Ini kamu firman akan Tuhan menjadi loh. saksiku. Ini firman. Tapi hasil penyidikan firman Tuhannya. Muhammad juga saksi, Bang. Ya. Menjadi kan? saksi kabar Terjemahan gembira. ini Udah kan kita terjemahan akui. bukan tafsiran, nggak Kita perlu dikasih akui. tafsir. Nih, 46, aduh jangan dulu. Saya ngomong boleh dulu nggak? Iya. Saya mau ngomong tapi boleh Abang dulu sudah nggak? ngomong, Jangan Abang saya di dengerin ini. dulu, Bikin balik pintar, lagi, dengerin balik dulu lagi bikin ke situ pintar. Kita lagi. akui apa? Kita akui apa? Coba bikin pintar. Kita akui kok nggak ada Kristen yang bilang bahwa Injil itu firman Tuhan. Kita akui justru orang Tapi Islam. katanya pendidikan. Mantap. Ya katanya pendidikan Lah, katanya. karena justru orang Islam yang salah paham mengira Injil itu adalah kitabullah. Tadi katanya Bang, penyelidikan. kamu akan Sekarang menjadi firman saksi Tuhan. pertama. Quran itu Aduh, Eh. mampus lah. kesaksian. Mampus lah. Tapi Ini Datuk jangan ini, loh. Datuk otaknya Quran itu kurang juga- kurang seons Bang ya. Billy, Surah baru Bang, 1 ayat menit 34. yang lalu dia Umut bilang telah datang Lukas kepadamu itu hasil sebagai penyelidikan. berita. Dia sendiri yang Nggak. bilang loh. Berita para rasul, Jarang nggak ada Kristen, Allah berbicara jarang di dalam Kristen Quran. seperti ini pikirannya maju bahwa Injil itu Enggak bukan si Datuk firman Mas. Tuhan. Si Datuk masih Bukan mengira firman gua Tuhan, bilang mantap. Lukas firman Bukan, Tuhan. Bang. Gimana Datuk? Ada Al-Quran itu Gimana yang Datuk? tujuan atau bukan? 364 dengar ya, yang 364 mungkin ada Kristen di sini bahwa Bible bukanlah firman Tuhan. Ini. Nah, emang Makanya iya, ini nggak ada cuma satu sebuah- Kristen pun. Tiap tulisan Ini cuma- firmankan Allah. Dengar ya. Ini Dengar ya. saya kasih jempol. Justru gini. Dua saya kasih jempol. Dua Dengar ya, saya kasih jempol. Dengar baik-baik Firman- Datuk. Dengar Bible, baik-baik. dengar dulu saya ngomong. Anda kan sudah ngomong tadi. Anda kan sudah ngomong tadi. Saya kasih ngomong dong. Jangan ada aja yang ngomong. Terima Para kasih rasul. telah mengatakan bahwa Bible bukan firman Tuhan. Ini saya Udah, kasih. udah, Saya kasih, oke, saya gue kasih. jelasin ya. Mhm. Gue bilang Ya, nggak ada silakan. Kristen yang menganggap bahwa itu firman Tuhan, ya. Tapi yang aneh, kita bilang Injil, diakui sama Islam, Ki Injil adalah kitabullah. Yang salah lu. Gimana sih? Oke, Nggak oke, ada. oke, oke. Kenapa Oke, Injil dibilang kita lihat kitabullah? di original teksnya, Oke, kita lihat di original teksnya. Ada nggak kata Injil? Yuk kita buka yuk. Enggak, Kita buka, yuk. kenapa Muhammad Ya, juga benar. dibilang gila? Ya, kita buka yuk. Kenapa Anda Muhammad bawa juga Injil dibilang tadi. Ya, gila? kita buka yuk. Enggak, Matius kenapa 1 nomor Muhammad 1, juga Markus 1 nomor dibilang 1. gila? Kita Kau buka. tahu nggak? Ya, Markus 1 nomor 1. Saya buka Tahu ini. nggak kenapa Muhammad Ya, dibilang Markus gila? 1 nomor 1 kita buka. Karena menuhankan Ada manusia. yang tadi memakai Injil. Ada dalilnya. Bikin pinter Kenapa kita tadi buka utus yuk. malaikat Markus aja? 1 nomor 1. Tatar gantian. Markus 1. IWG Iya, habis ini gantian, kamu. Bang. Habis nomor ini 1. kamu Ya, IWG diam interlinear. dulu. Aduh. Lihat, ya kita buka ya. Bang Datuk udah tadi Katanya Bang tadi Billy. Islam capok-capok Injil katanya. Kita buka ya. Bible yang dari Yunani. Ada nggak kata Injil di sini? Ya, ya. Oh, nggak ada Injil. Arketo enggawa Evangelion, nggak ada Injil. Evangelion. Nah, lu kalau belajar Arab, di Arab ini tuh nggak ada Bang kata Billy. Injil. Kata Evangelion. Injil itu justru alih serapan dari bahasa Yunani. Mana ada kata Arab Injil? Kita Nggak lihat, ada. kita lihat Al-Quran, Gimana sih kita lu? lihat Al-Quran, kita lihat Al-Quran, kita lihat Iya, Al-Quran. itu Injil itu kita dalam lihat Al-Quran itu Al-Quran, ahli kita bunyi, lihat nggak ada Al-Quran. maknanya. Dengar dulu. Kita lihat Al-Quran. Ada nggak kata Injil dalam Al-Quran? Kita buka. Ada nggak Injil dalam Al-Quran? Injil. Kita buka ya. Di dalam, kita ya. Kita buka. Ya, kita buka nih.
Ini ya, wa anzal Taurat wal Injil. Wal Injil. Taurata wal Injil. Taurat dan Injil. Yuk dibuka yuk di dalam Bibelnya yuk. Perjanjian baru ada gak kata Injil? Lo buka kamus Arab, kata Injil itu diserap dari mana? Apa artinya Injil dalam Arab? Injil. Waraka Mana ada Injil dalam Arab? Gak ada. dalam bahasa Ibrani itu bahasa Arab. Gak ada kata Injil dalam bahasa Arab. Itu juga serapan. Dan ngajarin Muhammad. Ini apa itu ini? ketika Rasulullah itu belajar bikin pinter. membaca Ini apa sama namanya? waraka, belajar Evangelium. Injil. Evangelium. Makanya Iqra itu Evangelium. ketika Bang Billy, Muhammad belajar boleh nggak Taurat mendapatkan itu saya sebut dengan kerasulannya. nama lain? Nggak boleh Boleh lah. Itu Iqra Nggak boleh. Boleh nggak Taurat itu saya sebut dengan nama lain? dari Quran tahun 71. Tunggu dulu, disebutnya. Bang Billy punya Torah. Ya, Boleh nggak Muhammad Taurat itu saya ketika sebut dengan nama lain, Bang Billy? mewaraka, Emang itu Mazmur sama artinya sama. Zabur, Bil? Nggak boleh. Nggak Emang boleh. Mazmur Zabur Muhammad itu sama. Komsel. Muhammad Komsel. Ya, Sabar, sabar. Emang Mazmur artinya Zabur? Gak ada Mazmur- kata Zabur. disitulah Muhammad mendapatkan Sabar kerasulan. dulu, tar dulu nape? Tar dulu. Apa gimana bikin Peter? Jadi kan apakah Taurat boleh dikasih nama lain? Oke, Tauratnya sama. Apakah ada dalam Islam itu nggak ada istilah Jangan lari dulu. Taurat? Jangan lari dulu. Tar Jangan dulu, lari tar dulu. dulu. Abdul, Enggak. Jangan Gini, lari dulu. Taurat itu kaidah bahasa dalam bahasa Ibrani, nggak ada dalam bahasa Arab tuh nggak ada. Terus tadi Ya, kenapa ya. Jabur gimana Jabur? Ya kena, nah kitab Mazmur kenapa jadi Zabur? Mazmur itu Kalau memang apa? nggak boleh diganti. Mazmur itu apa? Ya itu lah Zabur itu apa? Ayo. Enggak, Mazmur itu Zabur apa? itu song, pujian. Mazmur itu apa? Coba buka dalam bahasa Inggris. Song. Enggak ada kitab Mazmur enggak ada. Nggak Yang ada kitab? itu bukan kitab itu. Dia Teh. Yang ada Iya. Nevi'im. Tehillim. Hilim ya. Bukan Mazmur. kitab Nabi. Tehillim. Tehillim. Bukan Mazmur. Tapi masuk kategorinya Sekarang ketubim Quran ya. ada nggak Masuk Quran? kategorinya ketubim. Kita Quran. Oke, Coba. betul itu. Ya. Quran ada ini. nggak? Apakah Muhammad Ya. diberikan Quran dalilnya? Tapi ada nggak? Apakah kitab Mazmur adalah Apakah Zabur? Bang Muhammad Billy Nggak saya ada tanya. juga. Bang Billy saya tanya. Dengar dulu. Enggak, pertanyaannya Bang Billy sekarang punya kitab Torah. di An-Nahl Boleh nggak 64, saya rubah namanya? tidak menurunkan Quran kepada Bang Billy Muhammad. ini si IWG ini dia contoh sini. Ya. Bang Billy punya kitab Torah. Siap. Boleh nggak saya rubah namanya Bang Billy? Jadi nama lain? Ya, Nggak bawa boleh. Quran. Nggak boleh, nggak boleh. Ini ada Evangelion dengan Injil. Yang satu dari Yunani namanya Evangelion, yang satu dari Al-Quran namanya Injil. Injil itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Evangelion adalah buatan Ya daripada ampun. Yunani. Sama atau beda? Aduh. Sama. Waduh. Jadi pusing nih. Mampus lah, mampus. Oke. Kasihan ini teman si IWG ini Sama. nggak pernah didengerin. Gantian. Sabar, Sabar dikira. gantian. Sekarang IWG, coba kita dengar kata IWG. IWG yang keras suaranya ya. Kamu suaranya kecil sekali. Yuk. Gimana IWG? Iya, Muhammad di mana diberikan Quran? Ada Aduh, juga aduh, Muhammad aduh, menjadi aduh. saksi kabar gembira, menjadi saksi Injil. Apa kau ini? Al-Azab buka Ngomong Al-Azab apa ini? 46 47. Aduh. Buka itu datanya tuh. EWG kau sakit Ya. jiwa kau Kami tidak rupanya. menurunkan kitab kepadamu Muhammad. Kamu hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Aduh. An-Nahl Apa 65 ini lah yang kau ini? diturunkan hujan. Aduh, Ya. mampus dah ini. Ada Muhammad sakit itu jiwa tidak ini Bang membuat Billy. ajaran. Bang Billy, saya kalau sama IWG Bang Billy, saya nggak mau Muhammad diskusi. itu Ini tidak orang sakit membuat jiwa Bang ajaran Billy. baru. Saya nggak mau. Muhammad Saya itu angkat menjelaskan saya apa nyerah yang duluan Bang Billy. diperselisihkan. Saya kalau sama Tetapi IWG saya nyerah umatnya duluan. itu- Saya maunya diskusi sama si bikin pinter. Kalau sama si IWG saya nyerah. Saya angkat tangan. Enggak, Saya angkat tangan, saya angkat tangan. Bikin minter ini Kristen yang cukup pandai ya, maksudnya dia mengatakan bahwa Injil itu bukan firman Tuhan. Mantap itu, jarang-jarang orang berpikir seperti itu. Jadi yang 390 orang
jelas di sini dikatakan oleh Bikin Pinter bahwa Biblos bukanlah firman Tuhan, cuma karangan penulisan. Karena saya punya buku, punya ini Bang Billy, punya saya dikasih teman. Ini saya kasih teman ya. Ya dikasih teman. Ternyata ada karangan Lukas. Ini karangan Lukas. Nih. Ini karangan Lukas ya. Nah, ini karangan ini Injil karangan Lukas. Keren kan? Injil karangan Lukas. Keren betul, karangan Lukas, betul, bukan firman Tuhan. Lah iya. Memang, Ya, betul. memang makanya Ya. Lukas mengarang. Yang Ya, penting Lukas gini, mengarang. yang penting ya, yang kalian harus paham ya, konten dari apa yang ditulis yang menjadi karangan Lukas, kontennya dimuat dalam Quran tentang Di mana, peristiwa Bang? Di mana, kelahiran Bang? Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus itu kontennya ada di Quran gitu loh. Justru saya seneng. Berarti Justru seneng kalau Lukas iya, itu tidak iya. bukan Buku firman Tuhan. cerita Iya, nggak ini apa-apa. karangannya. Betul ya? Ini kalau bisa Bang Billy besar ini bisa nih. Injil, ini katanya Injil ini, padahal ini adalah Bible Lukas, karangan Lukas. Nih, kali. Ya, pertanyaannya Ini bukan firman Tuhan. pertanyaannya kenapa bisa ada di Al-Quran gitu tadi. Gitu, kenapa? Itu kan Yang karangan mana yang di Lukas tuh. Al-Quran Lukas? Aduh, Makanya lu baca Lukas 1 berita tentang kelahiran Yohanes Theophilus yang Pembaptis. mulia. Theophilus yang mulia. Banyak Ya, lu jangan orang yang baca telah itunya men- dong. Ya, kita Ya, baca. kan tadi udah diakui, udah diakui kok. Ya, bahkan orang Islam sendiri, Acong sendiri mengakui kalau ada yang berkesesuaian. Bentar Datuk. Kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, maka itu Mana berasal di dari mana? Allah. Di mana Lukas itu bersesuai dengan Al-Quran, di mana aja? Ya lu baca Maryam, Mana ayatnya Maryam. yang bersesuai dengan Al-Quran? Lu baca surah Maryam dong. Yang berita mana? tentang Iya, yang berita mana tentang- bersesuai dengan Al-Quran? Ya sabar dong. Lu Tidak dengar ada dong kalau Lukas dalam Al-Quran. ini orang lu. Sabar dong. Lu nggak Ini. paham. Tuh, sabar Datuk. Iya. Datu ini bisa Ini. nggak diskusi yang baik? Bisa nggak? Iya, tidak ada. Kau bawakan klaim, tapi kau tidak mampu menunjukkan data. Apa sih klaim apa? Gua nggak bilang klaim ini. Kau katanya sesuai dengan Al-Quran. Apanya yang sesuai dengan Al-Quran? Nah, kalau gitu gua bacain. Ya, gua bacain ya. Lu sabar aja di situ ya. Iya, silakan. Ini bicara tentang Iya. Zakaria bahasa berkata, originalnya. Bahasa originalnya. apa sih lu kayak gini? Lu mau nggak gua suruh bahasa yang lain, bahasa original? Jangan gitu dong. Bahasa originalnya. Oh, lu Karena takut. Al-Quran Ya udah. itu bukanlah terjemahan. Oh gitu, ya udahlah. Kalau gitu nggak, berarti lu takut. Gua pikir lu berani Al-Quran diskusi. itu bukan terjemahan. Yesus sendiri tidak pernah mengenal kata Lukas, Bible Lukas. Di mana Yesus mengenal? Di mana Yesus kenal dengan Bible Lukas? Al-Quran, kalau Al-Quran kau sebutkan, makanya harus merujuk kepada originalnya. Sama dengan Bang Billy ketika saya sebutkan Torah, Bang Billy nggak mau terjemahan. Betul Bang Billy? Betul Bang Billy? Iyalah pasti. Pasti. Tapi nggak gitu Kalau juga lah, Bill. Al-Quran yang kau Dengar ya. sebutkan, Dengar iya. baik-baik ya. Iya. Bahkan Billy ketika dia membaca, dia nggak paham, dia akan mencari komentarinya. Paham nggak lo? Betul sama dengan Islam. Lah iya. Sama dengan Islam. Ketika Iya. ada ayat mutasabihat, kami cari berdasarkan Makanya tadi gua tantang lu baca tafsir Al-Hajj sama dengan 52. Bang Billy. Enggak dong. Tadi Sama gua dengan tantang Bang Billy. baca Kalau kami ini. tidak mampu kami, maka kami lihat tafsirnya. Sama dengan Bang Billy. Bang Lu Billy lihat itu tafsir Al-Hajj ketika 52 dia tidak gimana? mampu. Dengar dulu. Tafsir Al-Hajj 52 gimana? Aduh, ada tafsirnya. Saya tunjukkan tafsirnya. Saya tunjukkan tafsirnya, ada tafsirnya. Ya, jangan Tafsirnya cari. ada. Ya, ada. coba. Ada tafsirnya, jangan kejang-kejang. Iya, tenang aja. Harus bosok main Tafsirnya kejam-kejam. ada. Apa sih? Nih, tafsirnya Al-Hajj 52. Kita buka tafsirnya. Kita ada tafsirnya. Iya Sama dong. dengan Bang Billy. Kalau agama samawi itu kecuali ajaran pagan. Kalau ajaran pagan memang tidak ada tafsirnya. Kalau ajaran pagan itu betul nggak ada tafsirnya. Nih, Al-Hajj 52. Ini kita buka ya. Al-Hajj 52.
Nih kita baca nih ya, Al-Had 52. Nih kita buka. Nih, Al-Had 52. Nih, ini tafsirnya. Setelah dijelaskan bagaimana orang-orang kafir menantang ayat-ayat Allah, padahal ini dijelaskan usaha setan melemahkan ayatnya. Ketika ayat ini dengar dulu. Ketika wahyu ini diwahyukan kepada para nabi dan rasul, dan kami tidak mengutus Nyalain dong lampu atasnya. Bang Jerusalem, ya, mengutus seorang rasul pun di antara rasul dan tidak seorang pun nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan untuk memberi peringatan kepada orang-orang lain kafir, mereka segera mengikuti bacaan nabi dengan tambahan kata-kata yang benarkan keyakinan mereka. Melalui usaha setan memasukkan kata-kata sesat ke dalam bacaan itu. Akan tetapi, dengar, usaha ini tidak akan pernah berhasil karena Allah segera menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu dengan cepat, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya pada jiwa Rasulullah dengan melindungi beliau dari kemungkinan menyampaikan kata-kata setan. Ini tafsirannya. Kalau Ya, Kristen nggak ada menurut ulama tafsirnya, Madinah, dengar ya, kalau ada Kristen tuh. nggak ada tafsirnya. Kalau Oke. Kristen agamanya Ya, dengar apa? dong. Santai-santai, Aku Bos. dan Jangan Bapak kejang-kejang. dengar Jangan dulu. kejang-kejang, jangan tantrum. Ya, saya Kejang-kejang. jelaskan ya. Ini salah satu tafsirnya. Ya. Mana? Melainkan apabila mempunyai ini dari Tatimin Fatil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Tunjukkan. Mandaris Tunjukkan Tafsir tafsirnya. Universitas Islam Al-Madinah. Aduh, mampus dah. Ya. Bibelmu ada nggak tafsirnya? Jadi Bibelmu ada nggak apakah tafsirnya? jadi Muhammad Bibelmu ngomong ada. gini, apakah Aduh, patut mampus dah. Datuk. Kalau Bibelmu, kalau Al-Quran ada tafsirannya. Kalau Bibelmu ada nggak tafsirnya? ini orang ya. Aku dan Bapak adalah Sama satu. dong, katanya. gantian dong Datuk. Ini gimana sih kayak gini nih? Nah, kita gini komparasinya. Bang Billy tadi membawa Torah, ketika dia tidak mampu menjelaskan, dia akan melihat tafsirnya. Betul Bang Billy? Ya pasti gitu. Ya iya. Sama dengan Islam. Bang Nah, Billy, sekarang salam ya. kau Salam, sebagai malam. Kristen, Ini saya jawab Kau sebagai Kristen, tafsirnya dulu tunjukkan dong tafsirannya ya. gimana? Ini ya, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Jadi Muhammad itu memuja Tuhan-Tuhannya orang Quraisy. Lalu malaikat Jibril mendatangi ini? Rasulullah dan berkata, apa yang telah Apalah kamu ini? lakukan? Dia ditegur sama Jibril, kamu telah membaca untuk orang apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Jadi Muhammad keseleo lidah menyampaikan ayat-ayat dari setan, makanya ditegur. Itu tafsirnya dari ulama Madinah ya. mana datanya? Ya lu baca dong Mana tafsirnya, datanya? jangan kayak Tunjuk ditutup datanya. dong. Data, aduh mampus. Baca. Saya sudah bawakan data tadi. Menurut ini data yang tafsir saya bawakan tadi. Ini ini Muhammad saya Sulaiman Jangan Al-Ashkar kau yang Mudassir mulai. Nih, Tafsir ini saya Universitas bawakan Islam data nih. Madinah. Nih, kita data nih. Ya, Sekarang ya. Bibelmu, coba ada nggak tafsirnya? Tunjukkan Bibelmu tafsirnya. Enggak, jangan Aku gitu dan Bapak dong. satu. Gini. Apa sih ini? Sabar. Jangan gini. Kita dengerin dulu yang dibaca tafsir oleh si bikin pintar ini, tafsirnya gimana? Coba gimana? Ya, dari Abi, siapa? gimana? Dari siapa? Udah Dari jelas siapa? tadi kan gue bilang Dari Zubairul siapa? Dari Tafsir siapa? min Fatil Qadir Syekh dari Muhammad Sulaiman Al-Ashkar Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Nggak ada ini. Ya, kita ya. Nggak ada apa sih? Ya, Al-Hajj 52 ya Tafsir tafsiran. siapa? Iya. Aduh. Ya, tafsiran. Apa ini sih? Tafsiran siapa? Tafsir siapa? Ya, tafsir siapa? Baca dong. Tafsir siapa? Tafsir siapa? Tafsir dari Syekh Dr. Siapa? Muhammad Sulaiman Al-Ashkar Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Kau kan bisa Itu mah, openkan kan? Itu mah baru kali. Lah makanya Aduh, tapi kan mampus dah. makanya gue bilang tafsir itu banyak, Bill. Ya, kalau Enggak, tafsir gini, tafsiran itu mempunyai otoritas yang paling tinggi, ulamanya siapa? Kalau misalnya dari Yahudi Rasi, tafsir yang lainnya Rasi. ada Ibn Ezra. lah emang Islam siapa ahli Iya, tafsirnya? aduh. Ini ya. Siapa? Iya. Ka- Tafsir kayak Siapa Imam coba yang tadi dia kasih? Kementerian Agama nih ya. Ini kita. Oh, Nih kita baca ya. Kementerian Kita baca ini ya. Agama. Imam Yaudah, Zubair Kementerian Hafiz. Agama. Ini kita baca ya. Ya kita baca ini. Ini tafsir Al-Muqassar Maktab Tafsir Riyad di pengawasan Ustaz Dr. Said bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Ya, tafsir min Fatil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Siapa lagi tafsirnya? Tafsir siapa sini? Ya, kita baca sini. Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zahili, pakar fikih dan fasih negeri Suriah. Ya, Faiz bin Syayaf Al-Syahri dimuradkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Waji.
Ya, Syekh Abdurrahman bin Nas. Ya, nih. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya. Mana nih? Mana yang kau sebutkan tadi? Ya coba Ibnu Tafsir Katsir kamu baca deh, Ustaz Ibnu Marwan Katsir. Ibnu Afandi Katsir aja Musa kamu bin baca. MPD. Iya, Ya, Ibnu Ibnu Katsir aja Katsir kamu coba, baca. Ibnu Katsir. Tunjukkan. Coba Ibnu Katsir kamu baca. Enggak ada. Ya, Ibnu Katsir aja kamu baca. Iya. Ibnu Katsir Iya. aja Ibnu Katsir kamu baca. Iya. Yang Iya. Tadi utuh kau berarti bacanya. kau tudahanku tuh salah ya. Nah, sekarang Ya Ibnu Katsir aja kamu baca. Kita dengar dulu. Aku Ya, Ibnu Katsir kamu baca. Ampuku komparasi. Ya udah baca. Komparasinya Udah. boleh jangan kejang. Tolong tunjukkan. Jangan tantrum, Ya. jangan tantrum. Tunjukkan aja Ibnu Enggak, Katsir aku gimana bukan bunyinya. tantrum. Iya. Jangan tantrum Aku dong. dan Santai aja santai. Ya aku santai. Coba bacain Ibnu Katsir gimana Aduh, bunyinya. Aduh. Ibnu Katsir kita aja bacakan, baca. ya. Ibnu Katsir kita baca, ya. Ibnu Katsir ya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair berkata kepada Rasulullah membaca surat Al-Najm. Ketika beliau sampai kepada firman-Nya, maka patutlah hai kalian orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemuka sebagai anak Allah. Surat An-Najm, maka setan memasukkan godaan pada lisan beliau sehingga beliau mengatakan bintang-bintangnya ada di langit yang tinggi itu. Sesungguhnya syafaat itu benar-benar diharapkan. Jangan dulu kita baca ayatnya. Menaruhkan Iya, kita baca. sesuatu Lalu berkata ke mulut beliau Jangan kan, ke dulu mulut Nabi. kita Udah itu lanjutkan, aja. lanjutkan.